Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebelum saya mulai, saya mau berpantun dulu. Mohon catatnya. Asam asetat, asam sulfat. Cakep. Kedua asam lemah dan kuat. Cakep. Terima kasih dan selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat. Semoga acara ini nantinya memberi manfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas setiap Bapak Ibu untuk berhadir pada hari ini. Ini bukan mau menggurui ya, karena di sini banyak, saya yakin Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif. Jadi materi inti dari budaya positif ini antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh materi ini, Bapak Ibu kira-kira paling sukanya yang mana nih? Posisi kontrol guru. Kenapa Bu Sonang ini suka posisi kontrol guru? Sensitif, mungkin nggak ada yang kata-kata sensitif. Jadi tahu Pak. Yang di tengah ya. Iya lagi. Yang lain? Kalau Pak Toga? Tadi udah posisi kontrol sama Pak. Jadi sebenarnya yang agak kurang banyak disampaikan karena mepet tadi yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Oke, baik. Nanti kita penuhi keinginan Bapak Ibu dulu ya. Oke, yang pertama perubahan paradigma belajar ini. Tadi Bapak Ibu dengan Mbak Basirun sudah bermain buka tutup tangan ya. Kalau yang belum ikut tadi, ada tadi yang belum ikut, Nurida ya? Hah? Yang belum masuknya Nurida? Bisna belum. Tadi separuh. Bu Bisna. Atau Bu Bisna mainnya dengan saya ya. Coba bayangkan di tangan Bu Bisna ada barang atau benda yang sangat berharga bagi Ibu. Sudah? Kira-kira apa gitu? Sudah? Nah, kemudian boleh nggak saya minta Bu? Ya untuk saya lah Bu. Boleh nggak? Kalau saya pun belum cukup, ya mungkin kalau emasnya pula di dalamnya. Ibu kan nanti sama isinya Bu. Nggak kasih ya Bu? Kalau saya butuh, kayaknya agak susah juga lagi. Kalau saya kasih 1 juta kasih Bu? Seperti ini. Mau juga, Mau juga ya? tapi nggak semuanya. Semua? Bagian aja? Iya. Kalau saya ancam rumah Ibu, saya bobol? Kasih nggak? Itu udah lain. Nggak dikasih ya? Nggak dikasih. Nah itu tadi, kembali ke kontrol diri. Jadi sebenarnya yang bisa membuka tangan itu ya Bu Bisna sendiri, atas keinginan dia, bukan karena saya iming-imingi hadiah atau saya ancam. Nah begitu juga dengan diri kita, jadi yang mengontrol diri kita ya kita sendiri. Ya, selanjutnya ini teori kontrol menurut Dr. William Klasser, ini ahli psikolog, ini saudaranya Bu Walidah. Jadi Dr. William Klasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi salah paham lagi miskonsepsi ini ya. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berpikir kita bisa mengontrol murid baik dengan hukuman, dengan hadiah, gitu ya, dengan kritik atau membuat rasa bersalah, dengan penguatan efektif, kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi kita. Kenapa anak mau melakukan yang kita suruh? Karena dia membolehkan dirinya untuk melakukan itu. Gitu. Sama seperti orang dewasa berhak memaksa
Misal anak-anak kita di rumah, kita paksa, padahal dia nggak mau. Jadi itu yang harus kita ubah mindset kita, bahwa yang bisa mengontrol diri anak-anak ya dia sendiri. Nah, bagaimana supaya dia bisa kontrol dirinya menjadi baik? Nah, itulah motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya yang harus kita gerakkan. Bentar ya. Perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ini dia. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Gitu. Sama kita anggap anak-anak ini semua suka matematika, padahal kan belum tentu. Ya kan, bisa jadi dia nggak pandai matematika, tapi dia sangat pandai bahasa Inggris misalnya. Nah, itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya belum tentu juga. Yang paling bawah, model berpikir menang kalah, itu stimulus respon. Jadi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Contohnya gini Bapak Ibu, misalnya saya mau pergi ke Medan, saya pinginnya jalan-jalan ke mana kita kemarin ya? Ke Mercy, gitu kan? Saya pinginnya jalan-jalan ke Mercy mandi-mandi. Kemudian Pak Bu WP pinginnya ke Medan Mall belanja-belanja gitu. Jadi setelah kami berdiskusi, akhirnya kami bukan Bu WP ngikuti saya atau saya ngikuti Bu WP, tetapi kami berbagi menang sama menang. Setelah mandi-mandi kami jalan-jalan ke mall. Nah begitu. Jadi asik kan? Jadi dengan anak juga maunya kita terapkan berpikir menang-menang. Kalau anak-anaknya lagi bosan ya kita ajak main. Habis itu kita belajar lagi. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Ini terbagi dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau X sebenarnya luar ya, di luar diri kita. Misalnya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan dan hadiah. Motivasi yang internal dari dalam diri kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti Bapak Ibu datang ke sekolah, motivasinya apa? Tetap datang walaupun kayak kemarin kita tidak punya pimpinan, tetap datang ke sekolah karena itu tadi keyakinan Bapak Ibu bahwa mengajar itu adalah kewajiban kita, ibadah kita kepada Tuhan. Nah kalau menghindari hukuman, nah sekarang ini kita pulang jam 2 ya kan, nunggu absen. Kenapa motivasinya? Itu tadi, karena ada sesuatu atau mendapatkan imbalan, ingin pujian. Oh rajin kali Bapak Ibu masuk kelas gitu. Bukan itu yang kita harapkan ya. Jadi motivasi internal inilah yang mau kita bangun nantinya ke diri kita dan tentunya dengan anak didik kita. Baik, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Tadi Pak Basirul sudah panjang lebar ini menjelaskan tentang posisi kontrol guru ya. Jadi saya sepintas saja. 1, penghukum. Nah, itu tadi. Kalau anak buat salah langsung kita kasih hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kita bilang ini murid akan dampaknya pembuat rasa bersalah ini murid memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Oh gara-gara aku bapak itu kena marah kepala sekolah, ya kan? Orangnya kita bilang tolonglah saya, nanti saya dimarahin kepala sekolah gitu kita bilang. Jadi dia merasa oh gara-gara aku gitu. Nah sebagai teman ini sebenarnya lebih baik daripada penghukum. Nah tapi murid akan tergantung kepada guru. Dan dia hanya mau kepada guru tertentu. Misalnya sama Pak JP dia patuh kali, tapi sama Bu Elizabeth nggak mau. Nah itu tadi. Kita maunya kan anak-anak ini disiplinnya sama semua guru gitu ya, bukan hanya satu guru saja. Nah kemudian pemantau. Nah ini pemantau ini dia mengacu ke aturan-aturan yang ada. Aturannya apa? Ngasih stiker kalau anak SD gitu. Kasih catatan, daftar cek, dicek anak ini udah berapa kali kesalahannya gitu. Kemudian manajer membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita memanage anak, jika dia punya masalah, kita bantu dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Nah dari ke-5 posisi kontrol guru ini yang mana kira-kira yang paling ideal Bapak Ibu?
manajer. Ini ya, posisi kontrol yang terbaik yang seharusnya dimiliki seorang guru adalah manajer. Karena posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan dapat memperbaiki kesalahannya sendiri. Restitusi itu saya lihat di kamus artinya menebus kesalahan. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, supaya anak-anak ini lebih terarah, lebih mengikuti aturan, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas daripada aturan-aturan. Apa kira-kira perbedaan aturan dan keyakinannya? Silakan nih Bapak Ibu yang mau ngasih pendapat. Perbedaan peraturan dan keyakinan. Nurida? Bu Nurida? Kalau aturan itu kan gurunya yang membuat. Ya. Kalau keyakinan antara siswa dan murid itu memang sudah, murid itu memang sudah yakin dia itu bisa mengerjakan apa yang sudah ditulis Iya, banget tanpa sekali. paksaan dari dirinya sendiri. Terima kasih Bu Nurida. Kasih tepuk tangan dulu dong sama Bu Nurida. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya yang buat sekolah atau guru. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kesepakatan kita dengan murid. Jadi keyakinan kelas ini terbentuk dari kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan untuk lingkungan kelas. Jadi langkah pertama itu Bapak Ibu kita ajak anak-anak diskusi apa yang mau dibuat, aturan apa yang mau dibuat di dalam kelas. Kita suruh satu anak membuat satu aturan. Setelah itu kita tempelkan ke depan atau di kertas lembar juga bisa kalau tidak punya sticky note ya. Setelah itu aturan-aturan ini kita saring lagi. Yang ada makna negatif seperti kata tidak, larang, kita ganti dengan makna yang lebih positif. Nah setelah itu aturan-aturan ini kita buat menjadi keyakinan, bahasanya universal, misalnya disiplin. Biasa anak-anak kasih nulisnya tidak terlambat masuk kelas, ya. Kemudian memakai pakaian lengkap, itu kan masuk kategori disiplin. Jadi bahasanya yang universal. Nah ini keyakinan kelas ini cukup 3 sampai 7 aja. Jangan banyak-banyak, nanti nggak bisa ngingat anak-anak kita ini. Oke, selanjutnya, nah ini hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Yang menjawab hukuman angkat tangan Bapak Ibu. Hukuman. Kenapa Bu Silalahi hukuman? Karena dia disuruh nulis, melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan atau melakukan konsekuensi dari dia terlambat itu. Dia harus dihukum dengan menulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali atau sampai 1 buku penuh. Ya. Yang menjawab konsekuensi tadi Bu Sonda silakan. Konsekuensi dan kalau pemahaman tentang konsekuensi itu kan efek dari yang dia kerjakan. Jadi ini kalau mau ditempatkan sebagai konsekuensi, tapi dia tertentu ya, dia terlambat. Jadi gimana ya? Dari perbuatan yang dia tidak sesuai dengan rule, itu konsekuensinya. Dengan cara mencatat 100 kali. Dan kalau ini gimana ya Kak? Saya memandang ini konsekuensi ketika proses sudah dikerjakan. Tapi ketika pertama kali terlambat langsung diberikan ini namanya hukuman. Tapi ketika proses sudah dikerjakan dan diberikan akhirnya ini dikerjakan anak, itu saya sebut konsekuensi. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Sonda, Bu Silalahi. Nah, kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
konsekuensi. Tanpa proses keluar. Nah, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, sepakat ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Sepakat? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 20 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Mengelilingi lapangan basket itu hukuman. hukuman. Menurut Pak Toga hukuman. Kenapa Pak Toga? Karena sepengetahuan saya kalau konsekuensi itu adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang kesalahan yang dilakukan yang sifatnya memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Misalnya kalau seperti mencatat tadi tidak ada bentuk pertanggungjawaban kepada terlambat itu, maksudnya tidak ada memperbaiki akibat dari terlambatnya itu. Dia hanya menyadarkan bahwa dia terlambat, gitu, memberitahu bahwa karena terlambat itu ya ada tindakannya gitu, tapi tindakan apa yang diambil itu tidak berpengaruh kepada mengubah terlambatnya. Itu tadi Bapak jawabnya hukuman ya? Iya. Hukuman. Kalau yang jawab konsekuensi, Pak Basirun ya? Ya, Bu. Gimana Pak Basirun? Itu bisa dikatakan konsekuensi karena hukuman yang diberikan itu sejalan dengan mata pelajaran yang merupakan kegiatan di dalam PJOK juga itu boleh. Jadi dia dilakukan itu tidak terlalu berat di mata pelajaran PJOK karena menurut saya hukuman itu adalah kegiatan yang berkesan menyakitkan atau diingat yang negatif. Jadi kalau di sini kalau sekedar 2 kali saja itu tidak begitu berdampak buruk, apalagi dia di mata pelajaran PJOK. Terima kasih. Terima kasih Pak Basirun. Ya Bu Alida silakan. Selaku BK, saya kalau melihat masalah siswa, saya kronologikan dulu. Sudah ada belum peraturan? Ini cocoknya di mana? Dia posisinya kena konsekuensi atau seperti kelas 10 lah ya, atau kena hukuman langsung. Kita sudah siapkan, kita sudah sampaikan ini loh peraturan. Nah, siswa ini sudah menyadari belum yang dilakukan atau disuruh oleh seorang guru tersebut itu konsekuensi atau sebuah hukuman. Jadi kita harus lihat dulu posisi pilihan ini, apakah mereka sudah pernah disampaikan berupa peraturan atau komitmen yang dibangun ke salah satu buku yang disepakati seperti keyakinan kelas tadi. Ya, itu menurut pemahaman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Alida. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Pro kontra ini ya? Jadi Guru sedikit olahraga nggak ada? Bu Elizabeth silakan. ini saya barusan melihat konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Sementara kalau dia hukuman itu adalah bentuk konsekuensi negatif dia yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan. Jadi apabila dia melanggar aturan baru diberikan dia hukuman. Kalau dia ke konsekuensi mungkin lebih ringan dari situ. Jadi manalah dari yang tadi itu kita boleh lihat lah kan yang ada lebih ke pelanggaran aturan dia lebih ke hukuman. Tapi kalau dia konsekuensi tadi adalah akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif. Terima kasih Bu Eli. Sangat jelas sekali ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Ya Pak Kandiana. Kalau contoh konsekuensi yang banyak contohnya. Ada pertemuan, jamnya ditentukan. Lewat dari jam itu nggak dapat jatah, kawan terlambat. Konsekuensinya dia nggak dapat jatah, itu contoh. Kita tadi ya kan Pak? Dia menerima akibatnya, bukan menerima hukuman.
Terlambat dia datang nggak dapat jatah. Nah hukuman itu sesuatu yang diberi kepada seseorang untuk dilakukan karena perbuatan dia yang salah. Kalau yang terlambat tadi bukan perbuatan yang salah. Kita nggak bisa mengatakan dia salah, hanya dia terlambat. Konsekuensinya dia nggak dapat bungkusan ataupun sesuatu dari pertemuan itu. Itu perbedaannya. Contohnya. Terima kasih Pak Mandiana, terus sekali ya membahas hukuman dan konsekuensi. Nah kalau di kelas di sekolah kita membedakan hukuman dan konsekuensi ini sederhana aja Bapak Ibu. Yang kalau hukuman ini dia tiba-tiba, tidak ada kita perencanaan, tidak ada kesepakatan dengan anak-anak. Jadi kalau konsekuensi kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu kan ada aturan yang memang sudah kita sepakati. Di situ kita buat konsekuensinya apa? Aturannya apa kalau dia melanggar gitu. Nah umumnya kan kalau hukuman ini, inilah terlambat, konsekuensi terlambat sebenarnya apa? Kan bukan belum ada kan kita bilang kalau kamu terlambat keliling lapangan, nggak ada di peraturan sekolah kita. Karena terlambat cuma dapat poin kayaknya ya Bu Alida ya. Nah ketika dia terlambat kita suruh keliling lapangan berarti kita memberikan hukuman. Nah kemudian hukuman ini efeknya ini memberi trauma ini. Bapak Ibu masih ingat gak pengalaman Bapak Ibu waktu sekolah SMP atau SMA pernah dihukum ibu guru atau bapak guru nggak di sekolah? Pernah. Kalau saya ingat tuh makanya nggak suka bahasa Inggris karena pernah berdiri di pojok kelas karena nggak bisa bilang mata angin aja, arah mata angin dalam bahasa Inggris. Disuruh berdiri sampai siap. Nah itu kan apalagi waktu SMP mungkin puber-pubernya kita malu ya kan, malu. Jadi nggak suka sama bahasa Inggris Bu WP, maaf ya, gitu. Jadi hukuman itu kita memberikan trauma sama anak-anak dan tidak memberikan efek jerah. Tapi kalau konsekuensi dia kan sudah tahu di depan. Kita sudah bilang kalau kamu berbuat begini akibatnya ini. Kalau kamu ini. Nah itu terus kita ingatkan. Nah kalau dia tetap tidak bisa kita ingatkan, kita gunakanlah restitusi atau segitiga restitusi tadi. Ini dia. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misalkan anak kita terlambat masuk kelas, kita suruh dia keluar, nggak masuk kelas, benar nggak itu Bapak Ibu? Tidak ya kan? Ngapain dia di luar, makin merajalela kan? Nah, tapi disitulah kita gunakan tadi segitiga restitusi tadi. Kita tanyai dia, kita kasih ini, kita kasih masukan, bagaimana seharusnya. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Nah, tapi jangan mengharapkan hasil instan, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin juga sekali kita nasihati dia langsung berubah kan, pasti butuh proses. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Yang kedua, yang ke kiri, validasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas ini kita bisa bilang, oh iya, ibu mengerti. Ibu juga dulu pernah seperti itu. Semua orang pernah berbuat salah. Jadi kita terima dulu. Karena menurut pakar psikolog, anak-anak berbuat salah tadi karena kurangnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi untuk mencari kebutuhan dasarnya tadi, itulah dia berbuat kesalahan. Misalnya anak yang suka cari perhatian, beribut segala macam, mungkin dia kekurangan kasih sayang di rumah. Makanya dia cari kasih sayang di sekolah. Itu tadi. Anak-anak tidur saat belajar, ya bisa jadi dia kekurangan kesenangan. Karena membosankan kan, kita ngajarnya mungkin nyatet aja, ya wajar kan dia bosan. Seperti itu. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Ini tadi pertanyaannya, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Jangan langsung main tuduh aja ya kan. Kalau penghukum kan gitu, tanpa babi bu anak-anak langsung udah sana kau lari sana, keliling lapangan karena terlambat misalnya. Kita nggak tanya dia terlambatnya kenapa, masalahnya apa, tak bosan ya praktekannya.
entah menolong orang kecelakaan yang di jalan, seperti itu. Jadi kita tanya dulu. Iya. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah ini tadi awalnya kita harus sudah buat keyakinan kelas dulu. Kalau belum buat, apa yang mau kita tanya keyakinan ya? Kalau misalnya tidak dibuat, ya tanya aja aturan sekolah. Kayak gitu bisa. Lalu setelah itu kita kembalikan ke anak. Apa solusi yang bisa diambil dia? Jadi kita hanya mengarahkan, bukan kita yang mencari jalan pemecahan atas masalah dia. Ya. Nah kalau kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini makan, minum. Jadi kalau les pertama anak-anak kita makan di kelas ya wajar. Karena dari hasil yang saya tanya anak-anak banyak yang nggak sarapan dari rumah. Mamanya yang belum masak atau dia kesiangan baju. Nah bagaimana dia mau belajar kalau perutnya lapar? Gitu kan? Itu yang harus kita pahami. Kebutuhan dasarnya aja nggak terpenuhi. Kita mau mengajarkan kimia misalnya yang notabene tidak disukai murid-murid, padahal dia dalam kondisi lapar. Jadi kalau saya pembicaranya saya kasih uang dulu makan dia 5 menit gitu. Tapi jangan diganti makannya di kelas saja. Nah kebutuhan yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah kesenangan. Kesenangan itu tadi menyenangkan di dalam kelas. Kalau di kelas saja tidak menyenangkan, kaku, seram, dengan gurunya galak, ya gimana dia mau bisa belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Jadi anak-anak bebas menentukan metode pembelajaran apa yang cocok untuk dirinya. Ya kan, sekali-sekali kita ajak anak-anak belajar di luar, biar dia bisa juga nggak sumpah kali di dalam kelas. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, yang keempat ya, penguasaan. Nah ini penguasaan terhadap materi. Kita puji, baik sekali hari ini kamu sangat bisa diajak kerjasama, pemahaman kamu sangat baik. Nah kita kasih dia motivasi itu tadi dengan memberikan menjadi tutor buat teman-temannya atau ke depan memberikan penjelasan sebagai penghargaan kita atas penguasaannya. Nah yang terakhir, kebutuhan atas kekuasaan. Penguasaan tadi udah, kebebasan 4, bertahan hidup tadi udah ya. Bentar ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau kita diskusikan nggak? Iya silakan Mas Anda. Terima kasih sebelumnya Bu Sumo. Saya pikir ini perlulah diskusi karena berkaitan dengan tadi masalahnya disinggung oleh Bino mengenai anak-anak kita ini. Ini masalah kita bersama di les pertama. Memang anak-anak kita ini mengenai sarapan banyak sekali yang tidak sempat begitu. Dan saya pikir Kalau dua-duanya antum ini fakta yang terjadi di anak-anak kita di SMA ini, bahwa sarapan itu menjadi sesuatu yang dilema. Kebutuhan dasar makhluk hidup, makan dan minum tentunya itu sangat mendasar, primer kalau dalam ekonomi. Tetapi kita kan punya peraturan waktu, di mana setengah delapan saja lah dulu kita bilang, atau kalau pas ini ada kegiatan baris itu 7.15, itu sudah dimulai. Nah, mungkin kita juga dulu SMA gitu, di mana kita pun hampir sama. Saya ingat saya pun 7:10 bahkan dulu SMP, karena ada senam, tiap hari itu senam. Tapi seingat saya tidak pernah sarapan. Tidak sarapan dari rumah. Tambah lagi memang kondisi yang memang uang jajan tidak dipenuhi, tidak terlalu banyak begitu. Terkadang saya sama anak-anak bilang begini, apakah terlalu mewah menu sarapan yang harus kalian miliki, barulah kalian boleh sarapan.
Memang saya analisa seperti itu, harus lengkap buahnya, harus lengkap susunya, lengkap enak dimakan. Apakah tidak bisa sederhana saja? Karena akhirnya pun kalaupun kalian bilang tidak bisa sederhana, yang ibu lihat, yang kalian sarapankan pun di sekolah adalah menu yang kurang baik juga gitu. Akan jauh lebih sehat misalkan hanya telur, kalaupun tidak ada 2, telurnya 1 aja pun jadilah jeplok. Kalaupun memang kalian serius dengan kesehatan dan malamnya disediakan, maka saya tanya, siapa di sini yang tidak punya kulkas di rumah? Tidak ada yang mengangkat tangan. Nah, jadi kita kumpul di sini, apalah persepsi kita yang sama untuk menangani anak-anak ini. Walaupun sesungguhnya hakikatnya ini bukan masalah kita kan, ini adalah masalah orang tuanya gitu. Tapi apa mungkin kita doktrin atau kita atur orang tuanya juga di rumah, kan kurang masuk akal juga gitu. Tapi apalah yang bisa kita keluarkan masukan-masukan terhadap kondisi anak kita ini? Apakah juga kita sebagai wali kelas meminta jadwal mereka di rumah, oh harus bangun jam sekian, atau apalah? Untuk saat ini saya nggak menemukan ide itu gitu loh. Karena kalau dari segi menunya saya sudah bilang, nak nggak harus mewah loh nak. Tempe yang ada, tempe dimakan. Nggak ada sayur tomat mentah pun bisa dimakan loh nak. Cukup dicuci bersih, itu jadi sayurmu. Karena saya bilang menekankan ke anak-anak, yang paling perlu itu adalah vitamin dan protein menu makanan mereka supaya tidak mengantuk di kelas, dan air putih juga. Bangun tidur nak minum air putih. Karena kadang alasan mereka sarapan di rumah jadi sakit perut. Ya sakitlah perutnya nak, orang kotorannya nggak dibuang. Karena kalau kamu bangun lebih awal, kamu minum air putih, pasti ususmu akan dirangsang untuk membuang kotorannya. Jadi kalau kamu sarapan, kamu nggak akan sakit perut, saya yakin. Ini kan dirangsang dengan makanan, akhirnya mules lah dengan waktu yang pendek gitu. Jadi kita manfaatkan hajatan ini, apalah kira-kira ya untuk anak kita ini? Apa kita buat akhirnya sarapan bersama di lapangan gitu ya kan, supaya mereka berlomba-lomba, malu nggak bawa botol atau seperti apa gitu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sandang atas udah mati kan? Udah. Ada dari Bapak Ibu yang mau menanggapi? Bu Eli, silakan. Terima kasih. Jadi saya barusan mendapat WA dari wali kelasnya si Jonathan. Jadi orang tua dibuat grupnya di sekolah anak saya, bukan anaknya yang dimasukkan ke grup, tapi orang tuanya. Selamat siang Bapak Ibu, diberitahukan bahwa besok hari Jumat akan diadakan senam pagi dan dimohonkan untuk Bapak Ibu orang tua murid agar anak-anaknya membawa bekal sarapan pagi dari rumah. Karena setelah selesai senam akan diadakan sarapan pagi bersama. Atas perhatiannya terima kasih, tertanda tangan itu Wali Wulandari. Nah, kita kan belum pernah membuat grup orang tua ya. Jadi sebenarnya dengan adanya seperti inilah, masih SD kan, mungkin masih SD ya, jadi anak tadinya terarah sekali gitu. Jadi mereka ini setiap ada pemberitahuan apapun itu secepatnya diberitahukan kepada orang tua. Itu yang dialami anak saya. Jadi memang tidak pernah mereka ini yang tidak pernah tidak bawa sarapan pagi. Nah, kalau anak saya begitu, karena memang malamnya pun kadang sudah diingatkan oleh wali kelasnya supaya anak tadi bawa sarapan begitu. Jadi saya lihat ini sistemnya bagus sekali gitu. Apalah kalau memang ini nanti kita minta lah, misalnya terhubung kita ke orang tua murid yang kita menjadi wali kelasnya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau kasih pendapat mengenai sarapan. Baru semalam saya masuk di hari Selasa. Saya kan 12 masuk ke 1 untuk sarapan. Jadi masuk di 12 saya kasih dulu materi, saya sarapan.
saya tanya, kan udah sarapan nak? Ada bilang itu ada beli. Terus sarapannya beli atau masak? Beli Bu. Kenapa nggak masak mamanya? Kenapa nggak masak? Nggak sempat mamaku. Apa kerja mama? Nggak ada. Aku sampai berapa orang saya tanya, memang mamanya tidak tidak menyiapkan, tidak peduli kalau untuk sarapan. Main beli, kasih uang beli, itulah tradisi di sini. Makanya di lingkungan kami ini banyak orang jual sarapan. Sarapan itu murah dan terjangkau. Jadi kalau masak mungkin lebih mahal. Dan dalam nggak sempat nak, ibu aja masih sempat mau ikan, masih sempat masak sayur. Setiap sholat subuh ibu bangun, ibu makan loh. Kalau ibu lebih sehat, lebih terjamin. Jadi mereka jawab, itulah mamanya nggak sempat masak. Jadi beli aja gitu. Ini lagi siap jadi. Iya, dan praktis murah meriah itulah. Tapi sehatnya mereka nggak pikirkan, orang tua nggak pikirkan. Karena begitulah pemikiran masyarakat di daerah sekitar kami ini. Terima kasih. Awal masuknya diundang orang tua ya tentang makanan anak. Terima kasih. Kak nanti Kak ada tempo loh. Ya, terima kasih atas masukan dari Ibu Eli dan Ibu Asra. Ini mungkin yang masalah sarapan ini masalah kita semua ya. Seperti yang dibilang Bu Eli, memang kalau di sekolah-sekolah swasta umumnya seperti itu, ada grup orang tua murid. Nah, ini bisa juga jadi masukan buat kita para wali murid. Apalagi ini kan masih tahun ajaran baru. Bisa kita buat grupnya, kalau bisa diundang datang ke sekolah mungkin lebih baik kata Bu saya. Kalau nggak ya melalui grup WA. Begitu ya sementara ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau berbagi aksi nyata yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Ternyata setelah diterapkan tidak semudah yang direncanakan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah buat keyakinan kelas, ada di beberapa kelas yang saya masuki. Kebetulan ini kelas saya ini 10-4. Jadi yang langkah pertama itu kita berdiskusi mengenai aturan apa yang dibuat anak-anak. Kita suruh tulis satu aturan, satu kertas. Saya bagi sticky note atau post-it ya, yang seperti ini. Di toko-toko buku banyak jual. Setelah itu mereka menuliskannya dan menempelkannya ke depan. Ditempelkan ke depan. Nah, setelah itu kita diskusikan bersama-sama. Ini aneh-aneh nanti yang dibikin anak-anak ini. Kita diskusikan bersama-sama. Lalu kita sarikan atau kita simpulkan menjadi, kalau saya ini ada 5 keyakinan kelas yang ada, yang jadinya. Nah, setelah selesai kita simpulkan, kita buat keyakinan kelas, kita minta anak-anak menandatangani sebagai wujud bahwa mereka yang membuat gitu. Kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Dan kalau bisa ini keyakinan kelas ditempelkan di kelas. Nah, beberapa pengalaman pernah saya kan, mungkin Bapak Ibu tidak punya seperti ini, karena ini lumayan mahal dibeli. Isinya berapa? Kemarin saya beli 95.000. Saya antisipasinya anak-anak suruh tulis di kertas kecil aja, baru dikumpul. Kemarin pernah saya coba suruh bilang aja gitu kan, atau tulis ke papan tulis, mereka nggak mau, mungkin malu gitu ya. Malu atau apa, itu terakhir suruh tulis di kertas, baru kita bacakan satu-satu, kita diskusikan. Setelah itu keyakinannya saya tulis saja di papan tulis. Kemudian mereka setelah selesai kita suruh catat di bukunya, karena setelah dicatat itulah tanda tangani sendiri, saya suruh gitu di bukunya. Karena semua mata pelajaran buat kayak gitu habis juga ya kan, kelasnya isinya keyakinan kelas gitu. Jadi kayaknya kalau khusus wali kelas bisa lah menempelkan keyakinan kelas di kelasnya. Nah, kebetulan Bapak Ibu tidak ada yang buat, maka mungkin ada punya saya yang ditempel di sana. Nah, jadi itu pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan memang anak-anak ini lebih bisa kita arahkan kan. Kalau dia berbuat tidak sesuai dengan keyakinan, kita tinggal ingatkan aja. Dan biasanya mereka jadi malu. Jadi saya fokusnya sih ke masalah disiplin sama sampah. Ke sana anak-anak saya arahkan, sama menghargai teman gitu.
Nah, ini pengalaman membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bukan hanya kita buat ya Bapak Ibu, tapi harus kita evaluasi secara periodik, misalnya sebulan sekali atau 1 semester paling lama. Berjalan nggak ini keyakinan kelas kita ini? Kalau nanti semester baru ya kita perbaharui aja lagi keyakinan kelasnya. Nah, ini ada tanggapan beberapa siswa. Oh, hilang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani, kelas 9 Saya sangat senang dilibatkan dalam kegiatan kelas. Semoga proposal kami menjadi murid-murid yang baik. Itu tadi mengenai keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini saya juga sudah melakukan beberapa segitiga restitusi kepada anak-anak. Salah satunya yang ini. Mari kita saksikan. Oke, kamu tahu nggak kita masuk jam berapa tadi? Jam berapa? Oh iya. Anaknya Bu. Jam berapa? Anaknya bisa 7:40. Hah? Itu ibu bangun? Ibu jam berapa? Hah? Ibu jam berapa? Anak pada nanti kalau setelah HP-mu alarmnya jam 5 ya. Jadi pagi tidurnya ya. Kalau depan jam 5 oke ya. Aduh ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau nanggapin video tadi nggak? Sudah sesuai belum ya dengan segitiga restitusi? Mohon masukan Bapak Ibu. Pak Basirul mungkin mau ngasih masukan. Oke, saya lihat sudah saya lihat sudah bagus, hanya mungkin
kalau kita mau melakukan segitiga institusi itu di tempat terbuka, bisa ada nanti terlalu terpukul untuk si anak, akan dilihat oleh temannya, dia diproses oleh gurunya. Jadi barangkali kalau untuk melakukan segitiga restitusi itu kita panggil pakai kantor guru, atau boleh saja sih di luar seperti gambar ini, tetapi tidak banyak teman yang melihat. Artinya kalau bisa memproses anak itu jangan dilihat temannya, sehingga konsep oleh guru itu dulu saya dengar yang disampaikan oleh Bu Kadi. Mari kita ajak anak itu ke ruang terbuka, kita ungkapkan permasalahan dia dengan face to face, jadi mungkin dia lebih terbuka. Di ruang tertutup ya, dia lebih terbuka karena di ruang tertutup. Jadi itu saja masukan dari saya. Kok saya lihat caranya tadi di langkah segitiga institusi memang sudah pas, hanya tempatnya kurang pas barangkali. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Basirun atas masukannya. Mungkin kedepannya saya akan laksanakan masukan Bapak membawa guru-guru gitu ya Pak. Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau beri tanggapan? MTP? Belum paham segitiga restitusi ya. Padahal sebenarnya udah banyaknya Bapak Ibu lakukan ini ya, cuma namanya nggak tahu gitu. Ya begitu. Kita tanya dulu. Kita ini misalnya anak berbuat kesalahan itu karena kan ada kebutuhannya yang kurang. Jadi kesalahan ini yang mau kita buat dia lebih baik gitu, belajar dari kesalahan yang si anak ini, bukan kita judge. Oh seperti ini maksud ini. Jadi ketika dia berbuat salah, misalnya suka terlambat gitu lah, kita bilang oh ibu ngerti, ibu juga dulu ke sekolah sering terlambat. Tapi kan kita harus terus memperbaiki diri. Di situ kita masukkan. Kita tanya alasannya kenapa. Nah inti restitusi ini sebenarnya murid yang mencari solusi sendiri. Kita hanya mengarahkan. Nah benar kalau si Ariel ini waktu saya tanya dia diam aja Bu. Itu video kan sudah saya potong. Waktu itu Pak Lukas kawan saya, dia diam aja. Jadi terakhir saya yang memancing solusi untuk dia, yang buat alarm gitu. Karena seharusnya dia yang berkata. Nah mungkin ini kekurangan saya juga menggali informasi dari dia atau membuat kenyamanan dia. Mungkin seperti yang dibilang Pak Basirun tadi ya, karena di tempat umum saya aja ngomong. Mungkin kalau di ruangan tertutup dia lebih terbuka lagi gitu. Jangan nunggu penuh Bu. Apa yang tahu laksanakan aja Bu. Tidak ada benar salah. Yang penting kita mau mencoba. Itulah kita perlunya belajar Bu. Ikut CGP Bu. Nanti di sana kita diajari cara seperti ini. Nah soalnya kalau saya ini juga saya laksanakan di rumah gitu kan. Untuk anak-anak saya mungkin ada yang sejaki, yang SMA gitu sejaki. Saya lakukan keyakinan kesepakatan di rumah penggunaan HP itu saya terapkan. Dan mudah-mudahan mereka lebih disiplin. Cuma kekurangannya kalau misalnya nggak ada yang ditulis dia protes. Kan di situ nggak ada nih. Itu. Sesuai yang dicatat. Apa kita bilang main HP kapan nanti itu. Itulah sama itu tadi segitiga restitusi. Kalau gitu kita tanya jahit tahu nggak ya sholat jam berapa, dia langsung malu gitu kan kalau buat salah. Jadi kalau ke hal pribadi saya sendiri ini membuat saya lebih bisa mengontrol diri, nggak suka marah-marah. Pasti ibu-ibu yang punya anak seumuran SMP, SMA pasti merasakan ya kan, mau marah aja dengan kelakuan anak-anak ini. Apalagi nggak sesuai harapan kita kan, kita pengen anaknya begini, rupanya dia berbuat begini, gitu. Tapi setelah kita memiliki sedikit pelajaran tentang kebutuhan dasar, mungkin kita lebih memahami. Kenapa sih anak kita main HP gitu? Nah, mungkin kita tidak kurang memberi dia kesenangan gitu. Jadi kasih dia waktu main HP, tapi kasih juga dia tanggung jawab yang lain. Oke, ini contoh yang pertama ya Bapak Ibu. Ini contoh yang kedua.
Benak ya Bu Anum. Jadi kedepannya lah, waduh, saya karena ngantuk ini, apa yang bisa lakukan? Coba. Nama saya Muhammad Yusuf Putra dan terima kasih atas nasihatnya Bu, dan saya ingin menjadi lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, itulah akhir dari videonya. Jadi dari semua penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari, yang saya dapatkan itu tadi, dengan membuat keyakinan kelas, anak-anak lebih terarah, lebih bisa dibilangi, lebih menaati keyakinan yang dibuatnya sendiri. Kemudian mengenai segitiga restitusi, nah ini juga pelajaran baru buat saya. Banyak yang harus saya pelajari lagi di situ, bagaimana cara menggali informasi dari murid supaya mereka mau terbuka menceritakan masalahnya. Nah, kedepannya yang saya ingin lakukan, saya ingin lebih memperdalam lagi bagaimana cara membuat segitiga restitusi yang baik. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya tidak bisa langsung sekali aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya yang paling pas ini yang melakukannya wali kelas. Jadi ketika anak bermasalah, kita buat seperti ini, kita pantau perkembangannya. Jadi bukan sekali ini aja los seperti itu. Tapi pada dasarnya kita semua bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi masalah anak-anak ini bukan hanya masalah BK, bukan masalah guru BK. Ketika kita sudah tidak bisa mengatasinya lagi, baru kita serahkan kepada BK, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu. Sepanjang membuat video tadi ya, ini saya lebih kepada video mungkin anak-anak kan karena di syuting kamera ya, di situ pakai HP gitu mungkin ada sedikit nervous gitu, tidak senyaman ketika kita bicara empat mata tanpa kamera. Nah, membuat itu tadi seperti itu, dengan seperti itu kan ada orang ketiga tentu yang merekam kan gitu. Jadi pembicaraan bisa jadi ada hal yang mungkin akan dia sampaikan, jadi ada orang lain selain ibu gurunya gitu. Jadi mungkin merasa membatasi diri akhirnya untuk membuka segala permasalahan, seperti misalnya kayak yang terlambat tadi ya, karena ada guru lain yang merekam, atau mungkin ada sudah perjanjian dulu ini karena memang ini untuk kepentingan rekamannya ya. Kalau yang video ini murni Pak. Iya, Kalau itu aja. yang rekaman itu lain. Iya, lain lagi. Iya, jadi iya, maksudnya itu yang saya sampaikan. Jadi apakah direkam begitu saja? Tapi memang kan kepentingannya bukan untuk dipublikasi ya, ke publish gitu. Artinya tetap ya. ya, nah itu yang saya maksudkan. Saya mau tanya Ibu, ada pembicaraan di awal nggak dengan si anak gitu? Jadi karena nanti kita rekam anak gitu. Jadi karena
ketika dia sadar bahwa ini direkam, maka seketika saya rasa akan ini apa ya direkam gitu, jadi membatasi diri gitu untuk terbuka. Itu bagaimana mengatasinya gitu ketika membuat seperti ini? Terima kasih Pak Toga. Memang kalau video yang pertama masih Arif itu saya tidak izin ya mau ambil video. Gitu. Dan ini memang mau di situasi nyata di lapangan, tidak di rekayasa. Kalau rekayasa ada memang tugas kami kemarin, silakan dia namanya. Kalau yang ini memang yang nyata saya lakukan di lapangan karena permintaan tugas juga harus berbagi pengalaman baik, maka saya tunjukkan. Mungkin itu salah satu kesalahan saya melanggar kode etik publikasi ya. Seharusnya izin dulu ya. Tapi kalau dengan si Wahyu saya izin. Ini mau ibu rekam Wahyu sini. Dan memang waktu itu si Wahyu tidur memang di kelas. Tapi ada lagi satu lagi anak kelas 10 si Julhan kalau nggak salah. Itu saya ajak seperti ini segitiga restitusi. Nah dia kayaknya lebih kooperatif ketika itu ngantuk-ngantuk juga di kelas. Ditanya apa yang bisa kamu lakukan, nah dia menjawab, saya nanti cuci muka Bu kalau ngantuk gitu. Kalau si Ariel tadi tidak. Itu ya Pak Toga ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya lagi ini masalah keyakinan kelas tadi kan. Keyakinan kelas itu kan harus kita review lagi gitu. Nah, setelah kita review ada beberapa boleh kan kita tambah lagi gitu atau misalnya ini kayaknya kita perlu kurangi karena ini sepertinya sudah tidak relevan lagi dengan karena mungkin keadaan sekarang ini udah tidak lagi gitu menjadi masalah buat kita misalnya. Jadi nah prosesnya akan kita ulang kembali atau hanya cukup kita tambah saja ya anak-anak ini. Ya, terima kasih Pak Toga. Nah ini kan tergantung kesepakatan kita dengan murid Pak. Kalau memang itu dibutuhkan ya silakan saja ditambahkan. Cuma tadi jangan terlalu banyak, maksimal itu 7. Nanti kalau banyak-banyak dia nggak bisa diingat. Lagian kan beberapa aturan itu bisa kita jadikan satu kan, seperti memakai seragam lengkap, memakai atribut, pakai kacu, datang terlambat itu masuk ke dalam disiplin gitu. Jadi satu bahasa yang bisa mencakup keseluruhan gitu. Gimana Pak Toga? Jadi boleh-boleh saja dirubah, diganti, mau dikurangi ya terserah, tergantung kesepakatan kita dengan murid kita. Ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ya silakan Pak Kandiangan. Untuk jawab ini kembali juga mengenai keyakinan kelas. Dari tadi saya bertanya dalam hati keyakinan kelas antara guru dengan siswa ini, apakah semua terlibat? Apakah hanya wali kelas dengan muridnya itu? Atau wali kelas sudah membuat kesepakatan di kelas itu dengan keyakinan itu? Wajibkah guru yang lain membuat keyakinan kelas di kelasnya juga? Kalaupun tidak wajib dan ada guru yang lain membuat keyakinan kelas di siswa itu, apakah makin bingung nanti muridnya ini bisa berpikir walaupun memang murid akan mengatakan sudah Bu, sudah Pak, sudah dibuat dengan wali kelas. Nah, ketika itu tak jadi dilakukan oleh si guru yang lain, apakah ini menjadi nilai yang dulu kita katakan nilai kurang, bahwa guru itu tidak mengembangkan motivasinya untuk berbuat kepada muridnya? Terima kasih Pak Kandiangan, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Seperti yang saya bilang di awal ya Pak, kalau semua guru buat ITP penuh ya kan. Jadi sebenarnya ini keyakinan kelas ini sih bukan kewajiban Pak, seharusnya aja. Memang seharusnya wali kelas yang membuat keyakinan kelas. Nah kalau guru mata pelajaran yang masuk, itu kayaknya cukup kesepakatan kelas saja. Kalau kesepakatan kelas itu kan bisa banyak gitu. Kalau kan bisa jadi di kelas Pak Kandiangan itu beda dengan kelas saya kan gitu kan. Ketika saya belajar kimia, saya memperbolehkan anak misalnya pakai handphone, Bapak nggak boleh. Kan beda. Ketika jam pelajaran Bapak nggak mau anak-anak permisi
Ketika jam pelajaran saya boleh belajarnya di pojok, di mana, kan gaya belajar kita berbeda. Jadi kalau menurut saya sih kesepakatan kelas itu seharusnya dibuat oleh semua guru-guru yang masuk. Nah kalau di SD mungkin lebih gampang karena gurunya guru guru kelas ya kan. Kalau kita kan tidak. Jadi keyakinan kelas itu wali kelas saja yang buat, kita guru bidang studi bikin kesepakatan saja. Sepakatnya seperti apa gitu. Nah nantinya keyakinan kelas ini kan terus dilaksanakan oleh anak-anak kita terus menerus, nantinya akan menjadi keyakinan sekolah yang bisa menghasilkan budaya positif gitu. Jadi dimulai dari kelas-kelas dulu. Kalau kita mulai dari depan ya kan, diarahkan tiap pagi mungkin kurang efektif. Jadi kalau dari kelas-kelas, semua kelas melaksanakan keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah. Karena pasti rata-rata sama keyakinannya, disiplin, jaga kebersihan, menghargai, saling menghormati, seperti itu kan. Itu tadi harapannya. Gimana Pak Pandiangan? Oke, terima kasih Pak Pandiangan. Ada lagi Pak Basirul? Ada sedikit tambahannya barangkali. Terima kasih Bu. Cuman ada juga nama sedikit Bapak dan Ibu untuk kesepakatan kelas itu boleh juga berbeda setiap saat. Itu bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan atau materi, kesesuaian materi yang akan kita ajarkan. Jadi misalnya kalau di fisika tidak mungkin kali tidak, misalnya di materi kesatuan dengan di materi dengan fluida, nanti boleh kita rubah lagi kesepakatannya. Jadi itu kesepakatan kelas bergantung sesuai dengan kebutuhan. Jadi boleh dirubah di tengah jalan juga boleh. Terima kasih untuk tambahannya. Terima kasih Pak Basirul atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu guru yang akan kita diskusikan yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu? Atau guru BK-nya mungkin mau ngasih masukan, pasti lebih paham tentang sudut tiga diskusi ya. Udah Pak? Udah. Yakin Bu? Ya, lah. Nah, baiklah Bapak Ibu, berhubung materi kita sudah selesai dan tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah kita. Amin. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun lagi. Asik. Silikon mempunyai titik leleh tinggi, dipakai untuk perangkat lunak dalam industri. Cakep. Demikian diseminasi ini saya akhiri. Jika ada kekurangan, mohon maaf 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang